Oke, gengs, apa kabar? Selamat malam, guys. Selamat malam. So, gimana? PMS-nya gimana? PMS, GJTL-nya gimana? GJTL. Pokoknya oke ya, guys. Stock share. Pokoknya alhamdulillah kita dapat cuan lagi. Kita habis itu kita lanjut ke besoknya, ya kan? Kalau misalnya kalian merasa bahwa masih boleh untuk swing gitu ya, dipasang stop loss-nya, di-adjust seiring dengan naiknya gitu ya. Kalau dia masih tahan di uptrend-nya, tentunya kalau dia koreksi, rebound lagi, mantul lagi, diambil ya. It's as simple as that, guys. Nggak usah terlalu kesusu dihajar ini mau kemana dan segala macam, nggak usah. Tinggal kayak begitu kalian pasti akan cuan konsisten, insya Allah ya. Oke, hari ini kita akan membahas tentang saham pilihan, analisa rekomendasi saham untuk 17 Maret. 5 saham bank ini mulai jalan. Actually 6 ya, cuman ya udahlah ya. Akan buat cuan lipai kata Mbak Bibit gitu ya. Cuan lipai di sisa bulan Maret ini. Kita lihat ya. Oke, let's do this, guys. Let's do this. Oke, lanjut ya. Nah, jangan lupa gua ada kelas beta forex yang akan mulai di di akhir bulan Maret gitu ya. Selama 8 pertemuan bersama Etus, kita akan ngajarin forex from the beginning gitu ya. Dari awal sampai akhir bagaimana kalian bisa cuan konsisten. Buat kalian yang belum tahu mengenai forex, oke banget. Kalau masih cuannya kesendet-sendet, MC terus, margin call terus, harus depo terus gitu ya. Loss terus gitu ya. Ini juga bisa membantu kalian karena gua akan bikin secara terstruktur gitu ya. Ini semoga kalian bisa cuan lipai dan waktunya pas banget. Kenapa gua bikin di saat ini? Ada yang membuat akan menjadi rally. Don't tell, jangan ngomong ya nanti kalau gua udah jalan, udah pergi gitu ya, atau udah udah jalan chartnya, udah naik harganya dan segala macem, terus gua yang ngomong pan udah gue bilang, atau told you so gitu, told you Oke, lalu guys, kemarin akhirnya gue ngomong sama Fred gitu ya. Om Fred, ini banyak teman-teman gue, cuman gue nggak bisa sampai lama-lama karena ada kelas beta forex. Akhirnya Om Fred bilang sama gue, ya udah deh gue bukain, lo bikin short class aja gitu ya. Short class dalam arti adalah kita akan mulai di tanggal 2 jam di 11 April gitu ya, buat fast trading ya, dengan kombinasi price action, tape reading gitu ya, dan juga pattern. Jadi kalian bisa tahu tuh, yang gue omongin sekarang tuh basically adalah itu. Dan ini gue akan kasih short course-nya, kalian boleh ikutan kalau mau, nanti gue kasih linknya. Oke? Sip, lanjut ya guys ya. Hati-hati ya, nanti ada linknya, jangan sampai salah ya linknya ya, jangan salah, ingat loh. Oke, lanjut ya. Oke, lanjut kita ke JKSE dulu. Oke, JKSE guys, JKSE. Kalau gua sih ngelihatnya JKSE ya as predicted gitu ya, sesuai dengan bacaan ya. Dia udah nutup gap, mulai nutup gap ya. Mudah-mudahan besok atau 1-2 hari lagi dia bisa mantul ya. Kalau dia jebol mungkin masih akan masuk ke 6194-nya ya. Tapi menurut gua memang akan sideways. Di weekly juga masih merge. Di monthly mungkin ada putih-putih dikit ya, putih-putih dikit ya, bukan keputihan ya, putih-putih dikit. Oke? Nah, jadi guys, jadi kalau menurut gua ya sabar aja, mungkin first linernya top of the market gitu, market movernya mungkin masih ya doji dan sideways, tapi second liner, third liner gitu ya, dan gocap-gocap gitu ya. Mungkin akan bangkit-bangkit gitu ya. Nah, tentunya gue akan tetap men-screeningkan buat kalian, kita analisa supaya kalian bisa cuan konsisten every day. Mantap nggak tuh? Oke? Lanjut ya guys ya. Lalu gue akan ngomong ke ininya ya. Oh sorry, excuse me. Ya, kita set.
Set 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 set. Nah, CCI Dex Composite ya guys ya. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa agri masih lumayan, properti masih lumayan, balik yang lain juga masih lumayan ya guys ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa melihat bahwa semuanya ini nanti di bulan April mungkin jalan. Kalau di bulan Mei mungkin di bulan April mungkin masih di sini-sini aja ya. Dan menurut gua trade dan segala macam nih mungkin ya sini. Kita lihat aja apakah mining masih bisa naik ke atas atau enggak ngikutin harga komoditasnya. Oke. Sip. Lanjut setelah itu kita masuk ke ininya ya. Apa namanya? US oil. Ya, agak-agak anomali nih Indonesia ya. Jadi apa namanya nih giliran kayak begini mungkin bisa naik ya akranya. Jadi kita lihat dia lagi koreksi US oil gitu ya. Crude palm oil. Crude palm oil. Wow, be careful ya guys ya. Ini lagi turun ya. Hati-hati yang mempunyai ini. Kalau besok dia mantul berarti cuma koreksi ya. Tapi kalau dia mantul masuk ke dalam ke sini ya. Apalagi di bawah 3374, hati-hati. Oke. Lalu setelah itu kita lihat nikel. Nikel. Ya. Si merce lagi. Ya. Kita lihat ya. Ini apa sih turun harga? Oke. Mana nih? Oke, kelihatan ya guys, ini mampet di bawah. Ya, tuh. Ya, kalau kayak begini mampet di bawah ini biasanya bakal turun lagi nih kalau mampet-mampet kayak gini, ya. Nggak bisa naik, nggak bisa naik. Kita lihat aja kalau bisa tembus dari 16.600. Kalau gua sih lebih prefer ke 17.000 atau 18.000 ya. Jadi kalau gua seperti ini guys, jadi tolong diperhatiin ya, terutama untuk Antam, nikel dan segala macam. Oke. Lanjut, setelah itu kita masuk ke saham-sahamnya. Pertama mungkin BBCA. Oke. BBCA, nah ini ntar lagi nih kayaknya gue jebol. Kayaknya kalau di bawah 33.000 gue apa namanya? Mungkin gue take out ya. Mungkin kita nanti cari penggantinya. Lalu BBRI lagi sideways tapi ada bunyi-bunyi nadi gitu ya, urat-urat nadi gitu ya. Mudah-mudahan bisa tembus dari 4.900 ya menuju ke 5.500 ya. Lalu SL-nya kalau kayak begini, kalau gua sih agak lebih prefer di atas 4.900 guys. Kalau di sini takutnya ke PHP lo, nanti lo ke bawah sideways terus akhirnya bosen, kebosenan gitu ya. TCPI kecil-kecil bikin dapet cuan ya. Pokoknya SL ditaruh 8625 masih belum ketinggalan. Siapa tahu nyampe 10.000 atau 11.000 ya. Pelan-pelan aja alon-alon kasal kelakonnya kakak kita CPI. Lalu setelah itu ada SIM. Walaupun call CPO-nya kudu-kudu hati-hati ya guys ya. Ini lagi seperti ini. Mungkin dia akan koreksi dulu 495 ya guys ya. Gua nggak berharap dia turun atau jebol dari 455 ya guys ya. Kalau misalnya itu terjadi gua harus hati-hati, kita mungkin akan kita cabut. Lalu setelah itu, setelah SIM, TCPI, BBTN. BBTN masih gua kasih deh, biarin aja. Tapi mungkin hari ini penghabisan ya. Kalau misalnya dia turun di bawah 1915 mungkin gua akan melupakannya. Garisnya masih ada guys, jadi gua lihat-lihat dulu, diajak sabar sama bandarnya. It's okay guys, it's okay. Nah, mengenai bank, tadi gue bilang kan 5 saham bank yang lucu, bukan yang ini ya. Yang satu adalah BBRI tadi ya. Ya. Oke lah, tapi masih sideways ya guys ya. Apakah dia akan menimbulkan cuan? Kita lihat aja kalau dia tembus dari 49 ya. Lalu yang kedua, yang gede dulu ya, BBNI. Ya, BBNI menurut gue mulai lucu nih kalau besok bisa mantul. Catatan. Kalau besok bisa mantul, mungkin dia bisa ke 6.650, SL-nya di 6125. Lalu setelah itu ada BMRI.
Katanya mau kasih dividen ya. Jadi harus hati-hati ya guys ya. Nanti di saat date-date-nya yang diiniin, kalian harus hati-hati. Kemungkinan akan ada yur-guyur gitu ya. Nah, sekarang saat ini gimana? Kalau menurut gua, kalau dia naik dari 6575 seru nih. Ya, dan bisa targetnya ke 7325 ya. Itu saham-sahamnya yang gede menurut gua ya antara cantik nggak cantik lah gitu ya. Nah, tapi dengan kondisi yang tadi gue bilang ya, kalian boleh rewind kondisinya apa aja. Oke. Nah, yang ini menurut gue lucu ya, karena dia selalu bertahan di averages-nya ya. Jadi mudah-mudahan dia sampai 955, SL ditaruh di 830, buy di 870. Ya, mudah-mudahan ya. Yang satu temennya kalau itu dari Jawa Timur, yang ini adalah dari Jawa Barat, ya kan? Nah, tetapi guys ya, dengan catatan yang ini di atas 1665 mungkin masih oke, SL di bawah 155, target di 170 atau di 1885. Oke, yang ini mudah-mudahan naik ya. Ya, tapi kalau agree-nya jebol nih biasanya ngikut-ngikut nih ya. Cuman kita lihat aja kalau besok tuh naik di 1490, mudah-mudahan nyampe 1575 atau 1905 ya. Itu 5 vangnya, 5 atau 6 tuh. 5 vangnya gitu ya. Jadi kalian boleh dilihat ya. Menurut gua akan menjagokan BJTM, BMRI dan Agro ya. Tapi kalian monggo, is up to you whether you going to have it or not gitu kan. Karena bukan ajakan membeli, hanya analisa. Dan kalau benar alhamdulillah, dan kalian tahu berapa banyak gua benernya dan berapa banyak salahnya, tapi tetap gua akan selalu menyarankan pasang stop loss. Oke, lanjut ya guys ya. Yang pertama tadi ada yang nanya ya, ISAT gimana Om? Kalau gua ISAT ya, di sini sih masih daftar sideways sebenarnya gitu ya. Kalau dia tembus dari 6475 untuk swing mungkin bisa ke 7800, SL ditaruh di 6150. Kalau dia nggak tembus mungkin besok lebih bagus untuk dicopet aja. Kalau gua saat ini ya, gua akan melihat bahwa siopet aja, oke? Atau fast trade kan saja, oke? Lalu setelah itu ada WH gitu ya. Nah, WH sama copet aja. Lalu ada BUFA, copet aja. Oke, lalu ada GJTL, pan udah gue bilang. Ya, SL di 860, beli di 920, mudah-mudahan nyampe 1000-1100 ya. Lalu setelah itu ada cek. Are you checking me? Bukan, ini juga copet aja. Lalu setelah itu ada Chen. Ya, BD-nya itu Pak Etus ya, Pak Etus ya. Nah, Pak Etus sudah bilang ya kemarin ya, kalau misalnya SL itu di 206. Nggak bohong, itu gua. Kalau bandarnya nggak mau diomongin kayak gitu ya kan. Beli di 220 ya, target di 250 atau 240, bisa ke 268, 270. Mudah-mudahan masih jalan lancar guys, bisa sampai 300 atau 2,5 ya. Oke, lanjut setelah itu ada OPMS. Ya, jurus apa kemarin? Ular kobra. Mana nih? Mana nih? Wih, bukan ini ya ular kobra ya, JTPE ular kobranya bukan ini ya guys. Cuman ya oke aja sih kalau menurut gua, mudah-mudahan nyampe 556. Copet aja kalau mau gitu ya. Kalau mau swing coba diambil di area 468, SL-nya di bawah 418 ya guys ya. Menurut gua masih lancar, mudah-mudahan bisa ke 544, 550. Lalu setelah itu ada Raja. Lagi koreksi ya guys setelah jalannya. Biasa nih kayak gini-gini kan lagi koreksi ya. Kalau dicopet sih oke banget ya. Tapi kalau di swing mungkin yang tadi belinya di sini 232 mungkin lagi deg-degan sekarang ya. Makanya kan udah bilang nanti gua ajarin di kelas di kelas yang tadi barengan barengan Om Frederick ya. Barengan Om Frederick, nanti kalau kalian mau ikutan monggo ya, nanti gue ajarin bagaimana cara ngambilnya, baik swing, baik pun fast trading. Tapi di sini tulisannya kan fast trading ya.
Cuman ya udahlah. Nggak cincai lah, cincai. Oke, lanjut ya guys. Masuk ke dalam sini lagi. Ya, setelah raja atau rukun raharja, lalu setelah itu ada bull. Katanya repo ya, whatever it is gitu ya guys ya. Kalau menurut gua di follow the trend aja atau dilihat trennya lagi apa. Ini gue udah bilang kan, dia itu masih sideways ya kan. Wajar kalau dia kucuk. Apakah bandarnya nyimpen atau bandarnya lagi akumulasi? Monggo gitu ya. Kita tungguin aja di 342, mungkin bisa ke 390 atau 446. Jadi nggak usah lah pikirin macem-macem. Pengen ngambil di bawah banget ngikutin bandar. Come on guys, gitu kan. Your time frame and your bandar time frame is different. The one that you want is the cuan, okay? So be careful guys, be careful, okay? Lanjut, setelah itu ada MRT. MRT dulu ya kurang begitu liquid ya guys ya. Apparently di akhir-akhir ini lumayan liquid guys, walaupun memang sering oreng-oreng. Jadi kalau kalian beli di pucuk nih udah lumayan gitu ya. Jadi coba belinya di daerah 985, daerah-daerah sideways 1015 gitu ya. Mungkin masih bisa ke 1200 atau 1150. SL-nya kalian taruh di bawah 900 ataupun di bawah 950 ya. Lalu setelah itu ada TPIA. Ini saham yang lucu ya, ntar lagi nih mungkin bisa masuk listnya gua, tergantung kalau kakak bandar yang ikut. Beli target di 11.275 atau bisa nyampe 12.400 ya guys ya. Beli di area-area 10.575 atau 11.000 atau 10.700. SL ditaruh 10.350 atau di bawah 10.000. Lalu setelah itu ada Aisyah. Aisyah guys, menurut gua juga lucu kalau misalnya di atas 332 ya guys, boleh dibeli. Targetnya di 376, SL-nya di bawah 300 ya. Always protect with your SL. It's a risky business ya, jangan sampai salah. Oke. Doit juga sama ya guys ya. Kalau misalnya dia naik lagi di 380, monggo dibeli, atau di atas ditutup di atas 392, monggo dibeli. Target 434, SL di bawah 364 ya. Itu untuk swing. Kalau mau dicopet masih bisa. Oke. Lanjut setelah itu TDPM. TDPM guys, TDPM. Ya. Lumayan nih bentuknya gitu ya. Beli di atas 140, target bisa ke 160. Hati-hati ada di 150, resisten downtrendnya gitu ya. So be careful. SL ditaruh di bawah 125 ya. Lalu setelah itu ada ADMG ya. ADMG gitu ya. SL di bawah 180, beli di 200 ya. Apalagi atau kalau di atas 215 atau 220, target 238 atau 260 ya, atau 250. Lalu setelah itu ada SMDR. SMDR guys, SMDR ya lagi koreksi ya. Kalau dia mantul boleh dibeli gitu ya. Targetnya di 332 dan 356. SL-nya kalian taruh di bawah 304. Lalu setelah itu ada ASA. ASA yang katanya sudah diambil sama teman saya, sudah di TP, dia bilang di sini udah dia TP gitu ya. Ternyata masih naik lagi, so gigit jari aja loh om, gitu ya, nggak apa-apa. Nah, apa namanya, kalau kalian mau beli hati-hati, udah agak kejauhan ya guys ya. Kalau menurut gua, jadi tungguin koreksi lagi. Kalau dia masih di komposisinya, mungkin masih bisa ke 2.200 atau 2.200 ya. 2.400, oke. Lalu setelah itu ada PALM. Setahu gua PALM ini nggak masuk ya. Kenapa gua masukin ya? Oke. Ya, hati-hati ya guys, yang kayak begini-begini. Kayaknya salah tulis nih. Oke. Lalu abis itu main juga lucu ya. SL ditaruh di 975, beli kalau di atas 795, target di 865. Lalu setelah itu ada, setelah main ada Jeva dan Cepin. Jeva seperti yang gue bilang ya, udah ketinggian, hati-hati ya guys. Kalau kalian belum punya gitu ya, jangan dikejar lagi. Tunggu dia koreksi ya. Sedangkan Cepin kalau menurut gue ini baru mau jalan. Beli di atas 6.800, target di 7.000 ataupun di area 7.100, mungkin masih bisa ke 7.400. SL di bawah 6575 ya. Lalu setelah itu ada DWJL.
Ya, W-nya juga mungkin bisa dilihat, cuman saya nggak ngajarin waran karena berbahaya, walaupun saya ajarin di kelas tape dan pada cuan. Oke, SL-nya di bawah 167 ya guys, dan mungkin masih bisa ke 203, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini. Lalu setelah itu ada Zebra. Zebra udah ketinggian ya guys, tapi kalau kalian mau copet monggo gitu ya. Zebra teknologi, Zebra Nusantara. Nah, jadi harus hati-hati ya guys ya. Kalau dia mantul baru boleh ambil. Oke, lanjut. Setelah itu ada Chen. Chen-nya udah. Bird. Bird nulisnya nggak benar. Bird gitu ya. Bird itu ya SL ditaruh di 1395, target di 1490 ataupun di 1670 dan 1735 ya. Itu Bird. Lalu ada Kepas. Kepas guys, Kepas ya, SL di 68, beli di 77 gitu ya. Kalau masih naik sih mudah-mudahan bisa sampai ke area 92 ya, tapi ini mendingan dicopet aja. Lalu setelah itu ada Dian. Ini juga sama ya, copet aja. Kalau punya di area sini, lagian kenapa lo ambil dari situ ya toh? Mudah-mudahan dia naik ya guys, bisa ke 85 atau 95. Yang ngambilnya di pucuk ya, di 92. Hati-hati, besok kesempatan. Kalau lo bisa dapat di 85, 86 atau 83, udah. Ya. Hajar aja. Kalau besok ARA, ya mungkin masih bisa. Ya pokoknya lo SL aja dulu. Yang penting selamatin duit. Kalau lo mau sisain terus dia dapat ARA sih alhamdulillah ya. Kalau lo turun lagi gimana? Nah, kita lihat aja ya. Mudah-mudahan sih ARA ya guys, doa gua ya toh. Lalu setelah itu ada DGNS, bukan DSNG ya. Mudah-mudahan lancar ya guys. Targetnya bisa beli di 710, mudah-mudahan bisa ke 800, SL di bawah 650. Lalu setelah itu ada TPIA udah JSMR. JSMR guys, mudah-mudahan bisa mantul ya guys ya. Dan target ke 4.500an, SL kalian taruh di 4.200. Kalau mantul besok di 4.380, monggo diambil. Mungkin jalan ya. Hati-hati, overall masih kayak begini ya, masih downtrend dan kemungkinan bisa dead cat bounce. Kalau besok dia turun di bawah 4240, kalian harus hati-hati. Oke. Lalu setelah itu ada uang. Uang, copet aja. Lalu setelah itu ada Rals yang punya kita mingguan tuh kayaknya ya, masih di atas ya, mudah-mudahan nyampe 910-nya. SL di bawah 780 ya. Kalau kalian mau beli tunggu di 785 atau di 755 ya. Oke, langsung habis itu ada SKRN. SKRN, oke. SKRN mudah-mudahan lancar ya guys ya, sampai naik ke atas 850 atau 900 ya. Pan udah gue bilang kan kemarin ya toh, udah biarin aja pelan-pelan asal kelakon ya. Apakah masih bisa dicopet? Yakin loh ya, monggo sih, range-nya lumayan gitu ya. Lalu setelah itu ada APLN Pawon ya. Sebenarnya properti itu masih sideways ya guys ya, kayak gini. Kita tunggu di 190. Pawon juga ya. Nah, Pawon ini kayaknya mau mantul nih. Mudah-mudahan mantul di 580, mungkin masih bisa ke area 650-nya. Ya 650 aja dulu ya. Mudah-mudahan kalau dia mantul beli guys. Targetnya bawahnya SL-nya kalian pasang di bawah 550, 580 ya. Lalu setelah itu ada Citra. Citra juga sama ya, mudah-mudahan mantul, targetnya 1240. Gue sih berharap besok properti mantul ya, mudah-mudahan ada insentif atau sentimen yang naik gitu ya. Ini juga sama, di atas 1305 monggo, targetnya 1360 gitu ya. Lalu setelah itu ada LPPF. LPPF ya guys ya, LPPF juga sama ya.
ini lagi udah keluar dari downtrendnya tuh, downtrend lumayan gitu ya. Kalau dia mantul ya, lucu nih untuk dibeli, bisa sampai 16.90 atau 15.45 ya, kalau dia mantul. Lalu setelah itu ada Demax. Demax masih oke bentuknya juga gitu ya. Kalau jebol besok, wah heboh nih, bisa ke 550 atau 600 ya. SL-nya kalian taruh di bawah 410 dan 426, beli kalau di atas 470 ya. Lalu setelah itu ada pesan-pesanan. Satu, Bang Arto ya, lagi koreksi, biarin aja. Kalau mungkin koreksi lagi, bisa koreksi di 9.000 ya. Jadi kalau gua ya yang punya di pucuk, mendingan di forget about it gitu ya, di CL aja sebagian. Kalau dia mantul mungkin di 9.000 boleh diambil. Kalau dia nggak mantul dan turun terus di bawah 8.000, hati-hati, oke. Lalu setelah itu ada Antam. Antam mungkin ya sama ya kayak nikelnya ya, masih flat ya dan cenderung turun ya. Kalau dia di bawah 2100, hati-hati guys ya, mungkin bisa jangan diambil dulu. Sama juga dengan Inco ya guys, sama gitu ya. Jadi harus hati-hati. Jadi yang kemarin bilang Antam itu ngikut emas, nah toyor lagi kepalanya, cetok gitu. Learn again guys, learn again and then see on the chart and on the market, in the market, okay? Oke. Lanjut, setelah itu ada Hoki. Hoki kalau di atas 282 baru lucu ya. Kalau nggak di atas 282, ampsyong nanti ya. Oke, hati-hati dengan sideways-nya. Lalu setelah itu ada Gia. Gia kalau menurut gua masih oke guys, masih oke. Tinggal tunggu aja nih. Jebret di atas 370, kalau dia mantul, mengge bisa ke area 416, 430 dan 500 ya. 450 lah ya. Oke, lanjut setelah itu ada GMFI. GMFI juga sama ya, mirip ya. Setelah breakout, koreksi dulu, mudah-mudahan mantul bisa ke area 156. Di saat dia mantul boleh dibeli, SL-nya kalian taruh di 124 ya. Lalu setelah itu ada Ali dan LSIP. Ali kalau menurut gua ngikut ya, tadi turun kan, jadi dia ngikut ya, harus hati-hati guys gitu ya. LSIP juga sama ya guys. Nah, LSIP lebih bagus ya karena bentuknya lebih bagus. Kalau dia koreksi doang mantul, mudah-mudahan bisa sampai 1600 gitu ya. Lalu Ali tadi kalau menurut gua bentuknya masih agak-agak downtrend gitu ya. Jadi kalian harus hati-hati guys ya. Tuh, harus hati-hati. Lanjut setelah itu ada IPCM, IPCC. Nah, ini gaya-gaya udah agak uget-uget nih guys ya. Cuman masih merah hari ini. Kalau dia mantul lagi di atas 360 boleh dibeli buat goreng-gorengan, bisa ke 400 atau 442 ya. Lalu setelah itu ada IPCC. PCC juga sama ya, kalau dia mantul lagi besok guys 690 mungkin bisa ke 800 atau 750-nya. Lalu setelah itu ada Excel. Excel kalau menurut gua ya oke lah, tapi menurut gua kalau dia di atas 2440 baru oke. Kalau sekarang masih ngeplet di bawah gini ya, gua nggak begitu lihat dia sebagai size 6 or 4 ya. Pro size itu ya. Oke, lanjut. Setelah itu ada HMSP guys, HMSP ya. Sideways, tapi sideways di atas averagesnya, which is good kalau menurut gua, dan bisa tembus dari 1500, mungkin dia bisa tembus dari 1580 atau 1705. Lucu juga nih kalau dia arah ya, HMSP. Lalu ada SAME. SAME akan ada koreksi ya. Kalau misalnya mungkin dia mantul di 432, mungkin bisa lancar jaya naik ke atas lagi. Kalau dia nggak mantul guys, hati-hati. Apalagi kalau dia menuju arah-arah 366 atau 344. Kita lihat aja, kita batasin sampai 420 yang ada di sini ya. Kalau misalnya dia turun lagi, turun ke bawah ke 380, nah hati-hati ya guys ya. Apakah dia akan mantul? Kita lihat aja. Tapi memang ini udah agak ketinggian ya kemarin. Oke. Lanjut setelah itu ada Age. Maru jalan katanya. Kalau gua copet aja. Tapi kalau gua nggak begitu suka nih bentuk yang kayak gini ya. Ya, nggak begitu suka. Cuman ya
mungkin kalian suka gitu ya, pengen banget gitu ya, internet nih. Whatever lah. Lalu ini soalnya apa namanya, pesan-pesanan nih ya, pesan-pesanan unik. Aduh, ini lagi yang kena pom-pom, gua tepuk tangan buat kalian. Kenapa? Lain kali jangan kena pom-pom ya, hebat banget ya. Diapalin yang ngepom-pom kalian, jangan dengerin lagi whatever it is yang apa namanya, yang dia bilang bagus, udah jangan percaya guys, lihat chartnya aja lebih mending ya. Oke, itu aja. So lalu kita lanjut, abis itu SAPX ya. Jadi kalau unik, oh iya, uniknya turunnya sampai kapan Om? Kalau gua yang kayak begini-begini, biarin aja sampai dia flat ya. Kalau dia se-flat-flatnya itu berapa sih gitu ya, mungkin di harga pembukaannya aja udah kagak pernah gitu ya. Nah mudah-mudahan habis itu naik gitu ya. Most likely ini sih mainannya dia aja ya. Jadi kalau menurut gua biarin aja dia jual dah, suka-suka dah gitu ya. Karena mungkin dia ngambilnya di bawah, dapatnya gocap kali. Atau 0. Oke, lanjut. Setelah itu ada SAPX. Ini yang nanya-nanya doyannya tuh goreng-gorengan yang nggak jelas gitu kan. Lihat kayak begini, kena pom-pom di sana kemari. Tuh yang kayak gini-gini, mudah-mudahan gua sih doanya bisa nyampe 14-20. Tapi kalau lo lihat chartnya, bentuknya aja caur banget cuy. Ya kan? Jadi kalau menurut gua ya nggak worth it banget ya. Kalau gua ya lihat-lihat yang lain lah, masih banyak kok gitu ya. Lalu ada SCMA. SCMA ya, belum keluar dari downtrendnya karena dia nggak di atas averagesnya guys. Kalau gua akan tunggu dia di atas 2090 ya, menuju 2495. Lalu setelah itu ada ICBP. ICBP masih turun ya guys ya. Kalau dia bisa tembus dari 9000-nya, monggo. Kalau gua masih nunggu sampai di atas 96 guys, karena turunnya lumayan ya. Lalu setelah itu ada Pegas. Pegas juga sama guys gitu ya, masih flat-flat aja. Gua masih menunggu dia di atas 1550. Lalu setelah itu ada Temas. Ya, ini ya so-so lah, lumayan lah ini ya. Kita tunggu aja tembus di 144 nggak? Ya. Kalau tembus 144 mungkin targetnya bisa ke 157. SL-nya kalian taruh di bawah 139. So, itu aja guys. Lumayan nih, udah 32 menit. Mudah-mudahan nggak kelamaan buat kalian. So, see you. Have a good day, have a good night, and bye-bye. Semoga cuan besok ya. Dah.